Hadirin yang kami hormati, sesaat lagi acara akan dimulai. Kami mohon kepada hadirin untuk tetap menempati tempat duduknya masing-masing. Terima kasih. Kami mohon perhatian hadirin. Sidang terbuka Institut Teknologi Bandung dalam rangka penerimaan mahasiswa baru Institut Teknologi Bandung semester 1 tahun akademik 2025-2026 untuk Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, Fakultas Teknologi Industri, Sekolah Bisnis dan Manajemen, dan Sekolah Farmasi akan segera dimulai. Rektor, Majelis Wali Amanat, Senat Akademik, para pimpinan, beserta para guru besar Institut Teknologi Bandung akan memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Gerakan langkah tatap ke depan, ITB Citra Ganesha. Curahkan daya, kejarlah cita, bakti pada negara. Siapkan diri, teguhkan hati, tegarkan tekad pribadi. Langkah dan karya, nyatakan pasti, dambaan Ibu Pertiwi. Hai putra bangsa, insan persada, tugas mulia menantimu. Semangat dan tekad kembangkan selalu, sinar terang pasti datang. Kajilah ilmu dan teknologi, seni dan budaya bangsa. Kukuhkan sikap tekad mandiri, capai masa gemilang. Rentangkan sayap, pancarkan citra, cerdaskan negara. Hantarkan bangsa, hantarkan Indonesia, adil makmur sejahtera. Majulah maju Bandung sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Hadirin disilakan duduk kembali. Rektor Institut Teknologi Bandung,
akan membuka sidang terbuka Institut Teknologi Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, pada hari ini Kamis tanggal 14 Agustus 2025, Institut Teknologi Bandung menyelenggarakan sidang terbuka Institut Teknologi Bandung dengan acara penerimaan mahasiswa baru Institut Teknologi Bandung semester 1 tahun akademik 2025-2026. Institut Teknologi Bandung mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara pada sidang terbuka ini. Maka dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan ini kami nyatakan sidang terbuka Institut Teknologi Bandung resmi dibuka. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan oleh seluruh hadirin. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Rektor Institut Teknologi Bandung. Marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan bangsa dan pahlawan pendidikan ITB yang telah mendahului kita. Mengheningkan cipta dimulai.
Selesai. Hadirin disilakan duduk kembali. Laporan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru Institut Teknologi Bandung semester 1 tahun akademik 2025-2026 oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung, Profesor Dr. Irwan Meilano STMSI. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Majelis Wali Amanat ITB, pimpinan dan anggota Senat Akademik ITB, pimpinan dan anggota Forum Guru Besar ITB, Bapak Rektor, para dekan, para direktur dan kaprodi, dan pimpinan di lingkungan ITB, rekan-rekan staf akademik dan tenaga kependidikan ITB, para undangan, dan tentu saja para mahasiswa ITB Angkatan 2025 yang saya cintai. Saya sangat senang dan terharu melihat Anda tadi pagi berjalan di tengah hujan memasuki Gedung Sabuga dan akhirnya bisa duduk bersama pada acara yang sangat penting ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita diberikan kesempatan pagi ini untuk berkumpul dan hadir pada acara yang penting. Dalam kesempatan ini, izinkan saya Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITB untuk menyampaikan beberapa hal kegiatan penerimaan mahasiswa baru ITB tahun 2025. Baik untuk program sarjana maupun program pasca sarjana yang telah dilaksanakan secara berkesinambungan sampai dengan puncaknya hari ini. Kegiatan penerimaan mahasiswa baru ITB dimulai dengan kegiatan seleksi penerimaan mahasiswa, baik program sarjana maupun pasca sarjana yang dimulai sejak bulan Januari hingga bulan Juli 2025 yang dikelola oleh Direktorat Penerimaan Mahasiswa Baru atau Diterma ITB. Seleksi mahasiswa reguler program sarjana dimulai dengan pelaksanaan seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP, seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT, dan seleksi mandiri ITB, SMITB. Anda semua adalah terbaik dari yang terbaik mungkin ada di Indonesia. Paralel dengan kegiatan tersebut, dilaksanakan juga seleksi penerimaan mahasiswa baru dengan program internasional atau IUP. Seleksi mahasiswa jenjang pasca sarjana dikelola oleh Direktorat Penerimaan Mahasiswa ITB bekerja sama dengan Sekolah Pasca Sarjana atau sekarang menjadi Pasca Sarjana Ilmu dan Teknologi Multidisiplin. Bekerja sama dengan program studi magister dan doktor dari 12 fakultas sekolah. Seleksi mahasiswa baru program pasca sarjana telah dilakukan sampai hari ini dan secara total ITB saat ini menerima baik sarjana dan pasca sarjana sejumlah 7.671. Untuk jenjang sarjana sebanyak 5.286 putra terbaik Indonesia berhasil diterima di ITB. Untuk program magister sebanyak 1.667, program doktor 304, dan program profesi 414. Bapak Ibu sekalian dan para mahasiswa, perlu saya sampaikan profil
dari mahasiswa ITB angkatan 2025 sebagai berikut. Mahasiswa baru ITB jenjang sarjana mewakili 32 provinsi di Indonesia dengan distribusi terbanyak berasal dari Pulau Jawa, Jawa Barat, DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten. Terdapat 33 mahasiswa ITB berasal dari daerah 3T dan 10 mahasiswa ITB peserta afirmasi pendidikan. 451 mahasiswa baru program sarjana peserta KIPK, terdapat 165 mahasiswa baru yang mendapatkan beasiswa KIPK dan kita sudah bertemu kemarin bersama Pak Rektor. Secara proporsi, prosentasi jumlah mahasiswa pria seperti biasa lebih banyak, yaitu 57% dan 43%-nya adalah wanita. Begitu pula untuk program magister, 59% pria dan 41% wanita. Keadaan berbeda untuk S3, pria 49%, 51% wanita. Lebih banyak wanita masuk program doktor daripada pria. Adapun usia termuda mahasiswa program sarjana yaitu Wita Amira Siregar, usia 16 tahun 24 hari dari FITB. Berarti kurang sebulan dari ulang tahun. Selamat untuk Wita Amira. Di mana Wita Amira? Silakan berdiri, mudah-mudahan Anda hadir ya. Dan usia tertua pun dari FITB juga. Apa Anda ingin berdiri? Fakih Agnia, selamat. Baik. Terdapat 2 mahasiswa yang kemudian harus menempuh perjalanan cukup jauh untuk sampai ke ITB, yaitu Kalisha Afifah dari FMIPA dari Merauke. Mudah-mudahan Anda hadir hari ini. Di mana? Selamat. Mudah-mudahan Anda betah di Bandung. Terima kasih. Kemudian untuk jenjang pascasarjana usia termuda dari FTI Najwa Aulia Darmawan, usia 21 tahun. Sebelah mana Mbak Najwa? Apa Anda hadir hari ini? Baik. Usia termuda mahasiswa program doktor dari FTTM Sania Sofyan, usia 23 tahun, sudah jadi mahasiswa doktor. Saudari Sania, apa Anda hadir hari ini? Oke, baik. ITB juga menerima mahasiswa asing yang berstatus WNA dari berbagai negara, yaitu dari Timur Leste, dari Filipina, Singapura, Korea, Jepang, Amerika Serikat, dan Palestina. Hadirin yang saya hormati, perlu diinformasikan bahwa pelaksanaan kegiatan penerimaan mahasiswa baru atau PMB ITB tahun 2025 melibatkan para staf akademik dan tenaga kependidikan sebagai anggota pelaksana. Kami dari Kantor Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan, dukungan, dan partisipasi seluruh pihak,
baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan penerimaan mahasiswa baru ITB tahun 2025. Dan sebagai penutup, saya mengajak seluruh mahasiswa baru ITB untuk memanfaatkan sepenuhnya kesempatan belajar di ITB. Selamat datang di keluarga besar ITB. Jadikan perjalanan akademik ini sebagai pijakan awal untuk berkarya dan memberi dampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan dunia. In harmonia progressio, demi Tuhan, bangsa, dan alma mater. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelantikan mahasiswa baru Institut Teknologi Bandung oleh Rektor Institut Teknologi Bandung. Rektor dan para mahasiswa baru dimohon berdiri. Saudara-saudara, setelah menerima laporan dari Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan bahwa saudara-saudara telah memenuhi persyaratan akademik maupun administratif untuk diterima sebagai mahasiswa baru Institut Teknologi Bandung, maka dengan ini saya melantik saudara-saudara sebagai mahasiswa baru program sarjana, program pasca sarjana, dan program profesi semester 1 tahun akademik 2025-2026. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, melimpahkan petunjuk serta hidayahnya kepada saudara-saudara. Pembacaan janji mahasiswa baru di hadapan Rektor ITB. Kepada perwakilan mahasiswa baru yang akan kami sebutkan namanya, kami mohon untuk menuju tempat pembacaan janji. Najwan Mujahid dari FITB. Syakila Putri Rafina dari FITB. Ahmad Faris Abdillah dari FMIPA. Rania Putri Ciptanti dari FMIPA. Kaila Putri Nafisha dari FTTM. Jordan Hervianto dari FTTM. Azahra Apriliani Kea dari FTI. Betran Auri Justinian dari FTI. Kathleen Florencia dari SBM. Kineisha Alifa Aditi Putri dari SBM. Matthew Darwin Gianto Sinaga dari SBM. Raka Rizik Abinaya Agung dari SF. Livia Destari dari SF. Saudara-saudara, bersediakah saudara membaca janji mahasiswa Institut Teknologi Bandung? Bersedia. Silakan ikuti kata-kata teman saudara. Janji mahasiswa Institut Teknologi Bandung. Janji mahasiswa Institut Teknologi Bandung. Kami segenap mahasiswa Institut Teknologi Bandung. Kami segenap mahasiswa Institut Teknologi Bandung. Berjanji. Akan menuntut ilmu. Keterampilan dan watak penghayatan. Dengan ketekunan dan kesadaran. Bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Bagi kemanusiaan dan perdamaian dunia. Berdasarkan Pancasila. Kami berjanji akan menegakkan dan menjunjung tinggi
kejujuran dan keluhuran pendidikan, serta susila mahasiswa. Kami berjanji akan setia dan mengabdi kepada alma mater kami, Institut Teknologi Bandung, serta bangsa dan negara kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demi itu, kami mohon Tuhanku, rahmat serta tuntunanmu. Rektor dan para mahasiswa baru disilakan duduk kembali. Sambutan Rektor Institut Teknologi Bandung, Profesor Dr. Insinyur Tata Cipta Dirgantara MT. Yang saya hormati Ketua Majelis Wali Amanat beserta seluruh anggota, hadir di sini Sekretaris Eksekutif Majelis Wali Amanat Profesor Irawati, Ketua dan anggota Senat Akademik, hadir di sini Ketua Senat Akademik Profesor Edi Tribaskoro, para guru besar, hadir di sini Ketua Forum Guru Besar Ibu Profesor Mindriani Safila, para wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua program studi, seluruh pimpinan unit di lingkungan ITB, para dosen dan tenaga kependidikan, para orang tua dan keluarga mahasiswa baru yang mungkin sekarang sedang mengikuti acara ini secara daring, serta yang saya banggakan, putra-putri terbaik bangsa, adik-adik mahasiswa baru ITB, calon pemimpin masa depan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesehatan, kesempatan untuk hadir di Sasana Budaya Ganesha ini pada momen yang sangat penting ini. Pertama-tama, sekali lagi izinkan saya atas nama seluruh Sivitas Akademika Institut Teknologi Bandung mengucapkan selamat datang kepada adik-adik mahasiswa baru dari program sarjana, magister, dan doktor.
Hari ini adalah hari yang istimewa, hari di mana saudara-saudara resmi menjadi bagian dari keluarga besar ITB, hari di mana sebuah perjalanan panjang yang penuh tantangan, penuh kesempatan, dan penuh pembelajaran dimulai. ITB membuka pintu untuk semua, tanpa memandang latar belakang, suku, atau agama. Tapi memang kapasitas kita terbatas. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan ini. Untuk bisa duduk di kursi ini di Sasana Budaya Ganesha, saudara-saudara telah bersaing dengan puluhan ribu calon mahasiswa lain dari seluruh penjuru negeri, bahkan dari luar negeri. Itu artinya saudara-saudara adalah putra-putri pilihan yang akan mengemban amanah untuk belajar, mengabdi, dan berkarya bagi bangsa ini. Seabad yang lalu, tepatnya 3 Juli 1920, di tempat ini berdiri Technische Hogeschool de Bandung. Dalam pidato pembukaan kala itu, Rektor Magnificus pertama, Profesor Klopper, berkata, "Kaum muda bangsa apapun akan diterima di Technische Hogeschool kami. Tetapi kami sangat berharap bahwa ini akan bermanfaat bagi kejayaan penduduk asli. Setelah didirikannya Technische Hogeschool di sini, kita pantas berharap bahwa anak-anak penduduk asli yang berbakat akan mempersiapkan diri untuk studi lanjutan. Langkah pertama ke sebuah masa depan, di mana putra daerah yang dididik dalam negara sendiri akan dapat berkarya, naik ke jenjang tertinggi. Dengan pendaftaran kalian telah memikul tanggung jawab terhadap seluruh Hindia, yang mempercayakan pada kalian untuk membuktikan bahwa cita-cita itu beralasan. Bayangkan, 100 tahun lalu di kampus ini, di Aula Barat, para mahasiswa pertama melangkah hadir ke ITB dengan harapan membangun negeri yang bahkan saat itu belum merdeka. Pesan ini lahir lebih dari 100 tahun lalu, tapi amanatnya tidak lekang oleh waktu. Kuliah di ITB bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk kemajuan bangsa. Kini tanggung jawab itu ada di pundak saudara-saudara. Dengan mendaftarnya saudara-saudara sebagai mahasiswa ITB, sebetulnya saudara-saudara telah memilih untuk turut serta memikul tanggung jawab yang majemuk itu. Bukan hanya terhadap diri sendiri, bukan hanya terhadap ITB, tapi utamanya terhadap seluruh bangsa Indonesia. Bangsa dan negara yang kita cintai ini. Yang sebentar lagi akan merayakan 80 tahun kemerdekaannya. Sejak proklamasi kemerdekaan, Indonesia telah bercita-cita luhur, berkorban jiwa raga, berpeluh keringat, dan berupaya untuk menyediakan dan menyelenggarakan pendidikan tinggi, agar diperoleh kehidupan bangsa yang cerdas, agar tercapai masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Dan hari ini, kami percayakan pada saudara-saudara, mahasiswa baru semua, untuk membuktikan bahwa cita-cita itu beralasan, merupakan tugas saudara-saudara semua untuk ikut berkarya demi pembangunan bangsa yang kita cintai ini. Dan merupakan tugas Institut Teknologi Bandung untuk mempersiapkan adik-adik semua untuk menjalankan tugas mulia itu. Minggu lalu, pada pembukaan Konvensi Sains Teknologi Industri Indonesia, Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto berkata kurang lebih, peradaban yang akan memenangkan pertarungan adalah peradaban yang menguasai sains dan teknologi. Ini bukan sekedar seruan, ini adalah panggilan, ini adalah peringatan bagi kita semua. Dunia sedang berubah dengan cepat. Kompetisi antar bangsa bukan lagi soal jumlah penduduk atau wilayah, tapi tentang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pesan ini tentu saja sejalan dengan DNA ITB yang sejak berdiri pada tahun 1920
memiliki misi untuk membangun bangsa yang berdaya saing, mandiri, dan bermartabat melalui penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni yang unggul. Misi itu tidak berubah sampai sekarang, bahkan ditambah ilmu-ilmu bisnis dan humaniora. Misi ini kini menjadi semakin penting. Saudara-saudara, apa yang hari ini kita pelajari bisa jadi akan usang dalam waktu yang singkat, karena teknologi kecerdasan buatan, bioteknologi, energi terbarukan, eksplorasi luar angkasa, dan banyak bidang lain berkembang secara eksponensial. Itu artinya kita semua harus menjadi pembelajar sejati sepanjang hayat. Gelar yang saudara raih nanti, insya Allah, bukanlah garis akhir. Itu adalah suatu batu loncatan. Masa kuliah adalah masa transisi dari remaja akhir menjadi dewasa muda. Di masa ini, saudara-saudara akan belajar menjadi orang yang bertanggung jawab atas segala pilihan-pilihan dan tindakan sendiri. Saudara-saudara akan mencari jati diri di kampus ini dan akan menentukan apa kontribusi bagi bangsa, bagi masyarakat, bagi dunia, agar hidup menjadi penuh makna. Ini semua tentu saja harus dicita-citakan, harus diperjuangkan, harus dirancang, dan dibangun. Maksimalkan pengalaman belajar di ITB ini. Jangan hanya masuk ruang kuliah, kemudian pulang. Aktiflah di organisasi, kegiatan sosial, kompetisi, proyek-proyek penelitian, hingga interaksi lintas disiplin. Kampus ITB menawarkan kesempatan berharga untuk menguasai seni, sains, teknologi, bisnis, dan humaniora. Kampus ITB menyediakan atmosfer akademik yang unggul, yang akan membantu saudara-saudara untuk tumbuh menjadi penghela kemajuan, yang akan memberi dampak besar pada pembangunan dan kesejahteraan bangsa. Namun, semua itu kembali kepada saudara-saudara, mau dimanfaatkan atau dibiarkan lewat begitu saja. Gunakanlah waktu itu selama saudara-saudara menjadi mahasiswa untuk berjejaring lintas bidang, berorganisasi untuk memimpin dan dipimpin, berkompetisi dan berkarya, berkolaborasi, menciptakan solusi-solusi yang nyata. Banyak riset yang menunjukkan bahwa masa kuliah yang paling berkesan dan bermanfaat adalah kita berani keluar dari zona nyamannya. Jadi jangan hanya duduk, datang, kuliah, dan pulang. Manfaatkan waktu yang singkat ini dan mungkin hanya sekali seumur hidup untuk membuat hidup saudara-saudara di masa yang akan datang menjadi penuh makna. Saudara-saudara akan menemukan pelajaran hidup yang sesungguhnya dalam setiap interaksi, setiap kegiatan, setiap aktivitas yang ada di ITB. Saudara-saudara akan menginternalisasi nilai-nilai luhur ITB, keunggulan, kepeloporan, kejuangan, dan pengabdian. Dalam setiap kegiatan itu, banyak peluang untuk memperluas wawasan dan keterampilan hidup dalam bermasyarakat. Dalam perjalanan ini, jangan lupa untuk senantiasa berdoa, mohon kekuatan, kebijaksanaan, kelapangan hati. Jangan lupa untuk selalu meminta restu orang tua.
Karena restu orang tua adalah pintu keberkahan kita. Luangkan waktu untuk mengabari ayah dan bunda, minta nasihat, ucapkan terima kasih. Karena di balik keberhasilan saudara-saudara bisa berdiri hari ini di sini, ada doa yang tidak pernah putus dari orang tua dan keluarga. Adik-adik, saudara-saudara mahasiswa baru, kita sadar bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Akan ada masa-masa lelah, ragu, mungkin juga putus asa. Tapi ingatlah, masa depan tidak untuk ditunggu. Masa depan ada untuk diciptakan. Kompetisi masa depan adalah kompetisi kreativitas, imajinasi, dan karakter. Jangan takut untuk melakukan disrupsi yang positif. Jadilah pembawa perubahan yang membangun. Mari kita jalani perjalanan ini dengan penuh semangat, rasa ingin tahu yang tidak pernah padam, hati yang tulus, dan keberanian untuk bermimpi besar. Pada tanggal 25 Mei tahun 1926, Bapak Soekarno, SI 21, sipil angkatan 21, ya, 104 tahun yang lalu, lulus dan menerima pengukuhan sebagai insinyur dengan pendalaman dalam pembangunan jalan dan bangunan air. Pada kesempatan itu, Profesor Klopper, Rektor Magnificus Technische Hogeschool te Bandung, mengucapkan kata-kata selamat yang menjadi kata-kata bersejarah. Mungkin pada saat itu beliau tidak menyadarinya sendiri. Insinyur Soekarno, ijazah merupakan sepotong kertas yang bisa hilang. Itu tidak kekal. Ingatlah bahwa hanya karakter seseorang yang kekal. Kenangan akan itu tetap berlanjut lama setelah dia meninggal. Adik-adik, saudara-saudara sekalian, marilah kita membuktikan bahwa apa yang dicita-citakan untuk pendirian kampus ini beralasan. Hari ini saya percaya bahwa Anda, adik-adik mahasiswa baru ITB, akan membuktikan bahwa keyakinan itu benar adanya. Bung Karno pernah berkata, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tetapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Maka jadilah generasi yang berani memimpin dengan hati, bukan hanya dengan logika. Saya ingin menegaskan, sebagaimana semangat pendiri kampus ini, masa depan bangsa ada di tangan generasi terdidik yang tidak hanya menguasai ilmu, tapi juga memiliki jiwa kepemimpinan dan kepekaan sosial. Ada satu lagi pesan Bung Karno yang terkenal. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Hari ini di hadapan kita tidak hanya ada 10 pemuda, hadir di sini ribuan mahasiswa baru dengan potensi yang luar biasa. Bayangkan, bila seluruh semangat, kecerdasan, dan kreativitas saudara diarahkan untuk hal-hal yang positif, untuk riset, untuk inovasi, untuk menghasilkan karya-karya yang dapat memajukan bangsa ini, kita bukan hanya akan bisa mengguncangkan dunia, tapi kemudian membentuknya menjadi tempat yang jauh lebih baik. Selamat datang di Institut Teknologi Bandung, selamat datang di rumah baru untuk belajar, berkarya, dan berkontribusi. Selamat
mengarungi perjalanan yang akan mengubah hidup Anda, dan semoga juga mengubah bangsa ini menjadi lebih baik. Masa depan bangsa ini sekarang ada di tangan adik-adik semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberkahi perjalanan kita semua. In harmonia progressio, demi Tuhan, bangsa, dan alma mater. Merdeka! Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orasi ilmiah oleh Ibu Mika Rizky Puspaningrum SSI MT PhD dengan topik Beyond Dinosaur, Digging the Past, Preparing for Future. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Majelis Wali Amanat ITB, pimpinan dan anggota Senat Akademik ITB, rektor dan pimpinan di lingkungan kampus ITB, rekan-rekan staf akademik dan tenaga kependidikan ITB, serta para undangan dan mahasiswa baru ITB. Kalau sore membawa kita ke masa depan, maka saya akan membawa Anda menjelajahi masa lalu. Nama saya Mika Rizky Puspaningrum dan saya adalah seorang paleontolog. Hingga saat ini saya adalah satu-satunya perempuan paleontolog di Indonesia. Motivasi saya menjadi paleontolog adalah karena saya orangnya susah move on. Dan suka mengungkit-ungkit masa lalu. Jadi daripada saya salurkan kepada teman-teman saya dan orang lain, saya lebih baik saya salurkan secara positif
ke fosil-fosil saja. Saya menempuh pendidikan S1 dan S2-nya di ITB. S1 saya di Biologi ITB, SITH, dan S2 saya di Teknik Geologi ITB, di FITB. Jadi waktu S1 saya merasa sempat salah jurusan. Dan mungkin akan terjadi pada adik-adik atau teman-teman di sini juga salah jurusan nanti. Tapi saya pun pernah dapat nilai terendah di kelas, di kuliah. Hampir tidak lulus. Tapi akhirnya saya tidak menyerah dan terus belajar, dan di semester-semester akhir, akhirnya saya menemukan passion saya pada saat mempelajari evolusi, yaitu benda-benda purbakala, ya, atau yang tua-tua. Nah, sayangnya di biologi tidak ada spesialisasi paleontologi, sehingga saya beralih ke S2-nya di Teknik Geologi, yang memang suka mengungkit-ungkit masa lalu. Jadi, kalaupun kita di tengah-tengah merasa salah jurusan, nanti tenang. Sekarang kita punya program multidisiplin yang bisa kalian ambil di semester, kalau tidak salah di tingkat terakhir ya nanti. Jadi, jangan takut kalau misalnya kalian nanti merasa salah jurusan. Tanpa perlu pindah jurusan ya. Oke, kita kembali lagi ke dinosaurus. Saat kita berbicara kehidupan purba, saya yakin teman-teman di sini pasti paling ingat adalah dinosaurus. Siapa yang waktu kecil suka dinosaurus? Banyak ya? Siapa yang waktu kecil ingin jadi paleontolog? Oh, nggak ada. Cuman suka saja ya. Oke, jadi dinosaurus itu sebetulnya adalah satu episode dari serial drama yang panjang, ya. Dari keseluruhan umur bumi yang 4,6 miliar tahun, dinosaurus itu hidup antara 252 hingga 66 juta tahun yang lalu. Atau dalam skala geologi kita sebut sebagai era Mesozoikum, dibagi lagi menjadi zaman Triasik atau Trias, Jurasik atau Jura, dan Cretaceous atau Kapur. Jadi sekarang sudah tahu ya inspirasi nama Jurassic Park itu atau Jurassic World dari mana? Nah, oke. Nah, jadi masa hidup dinosaurus itu memang cukup pendek dari sejarah bumi, gitu ya. Ibaratnya kalau yang nonton serial One Piece nih, ya. Waktu dinosaurus jalan-jalan di muka bumi itu adalah saga ke-8 alias Dressrosa, my favorite saga. Lanjut lagi, tapi selain dinosaurus ya, kehidupan sebelum kita itu jauh lebih luas selain dinosaurus, dan banyak cerita yang justru belum kita ketahui. Jadi sesuai judul orasi ini kita akan bersama-sama menjelajah melampaui dinosaurus. Nah, kabar buruknya adalah sampai di sini saya akan membahas mengenai dinosaurus. Karena meskipun dinosaurus itu sangat ikonik, di Indonesia belum pernah ketemu dinosaurus. Moga-moga nanti Anda bisa menemukan dinosaurus ya. Karena, kenapa kita belum pernah menemukan dinosaurus? Batuan, kan fosil itu ada di batuan ya. Nah, batuan yang mengandung, yang berumur Mesozoikum itu kebanyakan kalau di Indonesia itu berupa batuan beku dan batuan metamorf. Yang mana itu pembentukannya sangat keras dan sangat panas, sehingga tidak bisa mengendapkan fosil. Jadi fosil-fosil itu kebanyakan hanya terkandung di batuan sedimen saja. Jadi kalau tidak ada dinosaurus, apa yang dikerjakan peneliti fosil di Indonesia ya kira-kira? Nah, Indonesia itu kita tahu negara yang sangat kaya. Dari Sabang sampai tadi ada teman yang dari Merauke ya, kalau nggak salah. Ada yang dari Sabang juga? Nggak ada. Oke, nah Indonesia ini sangat kaya, termasuk juga geologi dan paleontologinya, karena Indonesia ini merupakan titik pertemuan 3 lempeng utama di dunia, Asia, Australia, dan Pasifik. Kalau kita lihat di sini, kita bisa membedakan 3 area utama,
yang ada di Indonesia. Yang di bagian barat itu fauna dan floranya mirip sekali dengan daratan Asia atau kita sebut sebagai Oriental, Sundaland. Di sebelah timur itu mirip sekali dengan paparan Australia yang kita sebut sebagai Sahul. Sementara di tengah-tengah, nah ini kekacauan mulai berlangsung di sini. Area ini kita sebut sebagai Wallacea, hewan dan tumbuhannya adalah melting pot, jadi percampuran antara barat dan timur, tetapi dia juga mempunyai kekhasan sendiri yang makanya di situ banyak hewan-hewan yang khas daerah situ dan endemik. Next. Nah, kira-kira ini kegiatan kita menggali masa lalu. Itu saya bukan sujud syukur ya. Yang satu lagi itu bukan mengkafani mayat ya. Jadi yang sebelah kiri itu kita sedang mencari mineral dan fosil yang bisa digunakan untuk menghitung umur batuan, sementara yang sebelah kanan itu adalah kegiatan kita sama-sama ketika di ekskavasi itu membungkus fosil dengan gips sehingga bisa diangkat. Jadi kalau tidak diangkat takutnya pecah gitu ya. Nah, ini sering ditanyakan, gimana sih bisa ketemu fosil ya? Penasaran nggak teman-teman? Jadi kalau mau menemukan fosil, itu biasanya kita harus cari batuan yang tepat. Batuan di dunia itu sebetulnya terpetakan semuanya, menjadi sebuah peta geologi. Jadi kita hanya tinggal mencari saja batuan mana yang cocok untuk fosil. Kita cari itu contohnya peta geologi. Ya. Jadi ada warna-warna berbeda di bumi gitu yang menandakan batuan-batuan yang berbeda. Jadi dari batuan itu kita harus mencari batuan yang tepat untuk ketemu fosil, yaitu formasinya harus tepat atau jenis batuannya harus tepat. Umurnya juga tepat. Masa mau cari fosil manusia purba kita nyarinya di Mesozoikum, nanti ketemunya dinosaurus gitu ya. Kemudian endapannya juga harus yang tadi ya sedimen. Karena fosil itu terendapkan di batuan sedimen. Kemudian fosilnya juga harus ada yang terekspos. Kemudian yang langkah kedua itu adalah kita harus sering mendengarkan bisik-bisik tetangga alias gosip tetangga. Tetangga ini maksudnya yang bertetangga dengan fosil. Karena biasanya penemuan fosil itu kita dapat dari laporan penduduk. Baru kita ke sana, ya. Dan yang terakhir tentu saja harus kaki yang kuat jalan gitu. Karena kita harus mencari sampai di sana dan biasanya tempat-tempat penemuan fosil itu sangat beruntung kalau kita dapat dekat dengan pemukiman penduduk karena biasanya harus jalan-jalan naik gunung gitu lah. Jadi memang asik sekali mencari fosil ini. Kemudian apabila sudah ditemukan, tentu saja kita memulai ekskavasinya atau penggalian fosilnya. Ini adalah salah satu ekskavasi yang paling seru yang pernah kami lakukan. Ini dekat sebenarnya dari Bandung. Ada yang tahu Waduk Saguling? Ada yang rumahnya Bandung Barat? Nah, ini sebetulnya dekat sekali dengan kita ya. Jadi di Waduk Saguling kita mendapatkan fosil, salah satunya yang sedang kami gali di situ adalah fosil gajah sekarang ya, bukan gajah purba. Gitu. Nah, serunya adalah karena kita harus penggaliannya di tebing. Jadi bisa dilihat ya, itu tebingnya cukup curam gitu ya. Dan di bawah itu adalah air waduk yang dalamnya sekitar 15 meter. Jadi kalau nggak hati-hati ya untungnya semuanya selamat alhamdulillah ya. Itu agak membahayakan memang, tapi di bawahnya selanjutnya di bawahnya kami membuat pengaman gitu. Jadi ini untuk safety-nya ya. Kemudian selain ekskavasi, kita juga melakukan pencatatan stratigrafi atau urut-urutan batuan, kemudian melakukan pencatatan fosil juga. Setelah itu, kalau sudah semuanya fosil terambil ya, kadang-kadang fosil-fosil itu tidak hadir dalam keadaan utuh. Ingat ya, tadi puzzle ya. Jadi pernah juga kita menggali stegodon yang ada di Sumedang itu ketika diangkat semuanya hancur lebur. Betul-betul hancur lebur. Jadi gading yang 3,6 meter itu hancur lebur sehingga harus
tata satu-satu, gitu ya. Itu cukup lama, penataannya sekitar 2 atau 3 bulan, dan bisa jadi gading yang seperti sekarang. Ini adalah nanti untuk rekonstruksinya, semoga bisa dipasang di ITB. Karena sama-sama gajah ya. Oke, nah saya sebetulnya ingin bercerita tentang fosil-fosil Indonesia yang sangat kaya. Banyak sekali jenisnya. Tapi kalau saya cerita satu-satu kayaknya besok kita baru pulang ya. Jadi saya akan menyebutkan beberapa yang menurut saya paling ikonik saja. Yang pertama, kita punya fosil yang tertua di Indonesia. Namanya Ombilinichthys yamini. Ini adalah ikan gurame. Ya. Yang menemukan ini kebetulan adalah tim dari lab kami juga, lab paleontologi. Ada Pak Zaim yang sudah pensiun, kemudian Pak Aswan yang hadir di sini. Pak Aswan bisa. Dan juga Pak Ian Rizal. Oke, dari namanya mungkin kalian sudah curiga nih, namanya Indonesia banget ya. Memang diambil dari pahlawan nasional Muhammad Yamin. Jadi nanti kalau kalian menemukan spesies baru, bisa saja kalian kasih nama Mika Cantiki gitu ya. Oke, nah jadi namanya dari Muhammad Yamin. Ada yang bisa tebak asalnya dari mana? Dari provinsi mana? Ada yang bisa tebak? Ya, Sumatera Barat. Dari mana? Ya, jadi teman-teman ada yang dari Sumatera Barat nih. Nah, ini jadi fosil vertebrata tertua di Indonesia itu asalnya dari Sumatera Barat, ya. Kemudian selain yang tertua ada juga yang terpintar. Nah, fosil yang terpintar ini adalah saudara-saudara kita, ya. Jadi yang paling tua itu adalah Homo erectus yang ditemukan di Jawa. Mungkin kalau yang generasi saya taunya Pithecanthropus erectus karena ada di buku sejarah. Nah, jadi Homo erectus ini umurnya 1,8 sampai 108 ribu tahun yang lalu. 1,8 juta hingga 108 ribu tahun yang lalu. Tapi dia hanya ditemukan sampai sekarang di Pulau Jawa saja. Kita geser sedikit ke Flores, ke timur ya. Di Flores kita menemukan manusia purba berukuran kerdil. Jadi itu sudah dewasa yang ada di ini dan tingginya hanya 1 meter. Ya. Jadi imut-imut manusianya. Namanya adalah Homo floresiensis. Iya, atau dari Flores juga namanya ya. Atau kita sebut sebagai hobbit. Karena pada saat penemuannya memang film Lord of the Ring baru saja muncul, makanya kita sebutnya sebagai Hobbit. Dan kalau boleh saya berbangga hati, saya adalah salah satu penemu pertama dari Homo floresiensis ini. Dan tentu saja yang tidak ketinggalan adalah spesies kita Homo sapiens. Kalau ini sebetulnya Homo sapiens ditemukan di banyak tempat di Indonesia, hanya ini yang paling ikonik saya ambil dari Maros, Sulawesi Selatan. Ada orang Sulawesi Selatan di sini? Wah, malu-malu kayaknya ya. Jadi di Maros ini kita menemukan rock art atau gambar tangan yang ada di gua tertua di dunia yang berumur 52.000 tahun yang lalu. Ya. Jadi hebat sekali ya ternyata manusia-manusia di Indonesia ini. Gitu. Anda juga pasti hebat nantinya. Dan yang terakhir ini adalah favorit saya. Oh ini adalah rekonstruksi. Kalau misalnya dekat, yang paling tinggi itu Homo sapiens, yang tengah-tengah Homo erectus, dan yang paling kecil itu adalah Homo floresiensis. Jadi memang kecil. Semuanya dewasa, ya. Oke. Dan yang paling saya suka ini adalah gajah. Gajah di Indonesia itu, boleh Anda berbangga hati, ada 14 spesies yang berbeda. Nah, jadi 14 spesies ini tentu saja semuanya pernah ada ya. Jadi yang menarik di spesies gajah yang ada di Indonesia ini karena ada si raksasa dan ada si kerdil. Nah,
Jadi raksasa dan kerdil ini saya bawa contohnya kebetulan di sini. Ya, ini dari Sragen. Siapa yang dari Sragen? Ya. Ini adalah Stegodon trigonocephalus. Satu lagi, ini adalah Stegodon timorensis. Ada yang menyangka ini bayi? Ini sebenarnya umurnya hampir sama. Dewasa, mungkin baru mau masuk kuliah mungkin ya, seperti Anda ini gitu ya. Tapi yang satu besar, yang satu sangat kecil. Ini satu gigi aja ya. Nanti kalau ingin lihat lagi boleh Anda main ke lab paleontologi, silahkan ya. Jadi di Indonesia itu yang 14 spesies gajah yang berbeda, kebanyakan adalah Stegodon. Stegodon ini ya. Jadi Stegodon itu yang di Jawa dan di Sulawesi itu ada yang ukurannya besar-besar. Sementara yang di pulau-pulau kecil itu ukurannya kecil-kecil, misalnya yang ini tadi. Jadi ada gajah tapi tingginya hanya 1 meter. Lucu kan ya? Nah, itu adalah pengaruh dari pulau yang menyebabkan pengkerdilan. Jadi Indonesia ini juga laboratorium alam nih untuk teori evolusi yang kita sebut sebagai island rule. Selanjutnya. Oke. Jadi kalau kita sudah dapat fosil, apa sih yang kita kerjakan? Nah, kalau yang tadi pekerjaannya utamanya adalah para paleontolog, yang ini kita harus banyak bekerja sama dengan orang lain, ya. Jadi pertama kalau dapat fosil tentu saja kita akan tanya, siapa sih Anda, ya kan? Jadi untuk mengetahui siapa fosil ini atau apa fosil ini, kita perlu melakukan identifikasi morfologi. Tentu saja ya, jadi ini gigi, ini tulang, tulangnya siapa gitu ya. Tapi kadang-kadang karena sudah fosil jadi agak susah, sehingga kita memerlukan teknologi lain yang bisa dibantu oleh teman-teman misalnya dari fisika, dari kedokteran juga ya. Ada fotogrametri dan CT scan. Juga dari yang sedang kita akan kembangkan sekarang adalah teknologi paleo DNA. Jadi bersama teman-teman di SITH. Kemudian kalau sudah tahu siapa, tentu saja kita ingin tahu dia munculnya kapan. Sehingga perlu yang namanya dating analisis atau analisis pertanggalan. Pasti Anda paling tahunya carbon dating ya. Atau Tinder mungkin, oh enggak. Jadi kalau misalnya dating ini ada berbagai macam cara dating. Carbon dating itu hanya salah satunya. Atau kita sebut juga sebagai radiometrik atau radioaktif dating. Ada juga berupa paleomagnetism. Nah ini teman-teman FTTM nih yang main paleomagnetism ya. Kemudian resonans juga yang kita biasanya yang melakukan ini adalah teman-teman dari fisika ya. Kemudian untuk lingkungannya kita juga ingin mengetahui bagaimana lingkungan tempat fosil itu dulu hidup dengan berbagai macam analisis yang bisa kita lakukan. Landscape itu biasanya saya minta tolong teman-teman geodesi. Kemudian untuk habitat, vegetasi tentu saja teman-teman biologi juga ya. Dan klimat itu kita menggunakan analisis isotop yang paling paham tentu saja teman-teman dari kimia ya. Kemudian setelah itu juga selain lingkungannya adalah dari perilakunya. Jadi bagaimana dinosaurus tadi jalan gitu ya. Apakah dia bisa manjat pohon dan lain-lain gitu. Nah itu kita analisis dari tulangnya gitu ya. Kemudian dia makan apa sih dulu, lingkungannya dulu seperti apa, itu juga kita bisa analisis dari isotop. Dari migrasinya juga, ini, jadi kita lihat evolusinya dan migrasi. Nah, ini adalah salah satu kolaborasi yang cukup sukses dengan teman-teman dari oceanografi. Kita memodelkan migrasi menyeberang laut dari fauna-fauna yang ada di Indonesia gitu ya, karena penyebarannya tadi kan di mana-mana ya, mau tidak mau dia harus menyeberang laut. Jadi kita membuat model penyeberangan laut untuk migrasi fauna yang ada di Indonesia. Nah, yang terakhir ini pasti kita ingin tahu bagaimana dia bertahan hidup dan apakah dia bisa sukses atau punah gitu ya. Ini analisisnya macam-macam, bahkan salah satunya adalah analisis kebencanaan. Jadi di sini tidak bisa dikerjakan oleh paleontolog sendiri, kita semua harus berkolaborasi.
Jadi fosil-fosil ini kalau sudah dianalisis itu sebenarnya memberikan pelajaran berharga pada kehidupan di masa lalu. Selain rekonstruksi bagaimana bentuknya dia ditemani siapa saja, lingkungannya bagaimana, bahkan sampai punahnya itu sampai seperti apa. Jadi dari fosil kita belajar bahwa kondisi bumi itu selalu berubah. Tidak seperti hewan purba yang tidak menyadari kalau perubahan itu terjadi ya. Sementara kita ini mempelajari masa lalu, jadi seharusnya kita sadar akan perubahan di bumi di sepanjang sejarahnya. Jadi kita tahu sekarang bahwa kondisi bumi ini tengah berubah, baik perubahan iklim, lagi ancaman kepunahan dan lain-lain. Jadi kondisinya ini semakin menantang bagi kehidupan kita, termasuk manusia. Dan kita tahu bahwa organisme yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lambat laun akan punah. Oleh sebab itu kita perlu menjadi manusia yang adaptif dan tangguh seperti ubur-ubur di SpongeBob. Dari dulu sampai sekarang begitu ya ubur-ubur itu. Jadi memang dia adaptif dan tangguh. Selain itu juga perlu menjadi manusia yang inovatif dan sustainable. Jadi kita mempelajari masa lalu bukan untuk terjebak di dalamnya, bukan untuk selalu mengungkit-ungkit sebenarnya, tetapi untuk membentuk masa depan yang lebih bijaksana karena kita sudah tahu masa lalu itu bagaimana. Selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih sesuai pesan dari Pak Tata tadi bahwa kita selalu harus berterima kasih pada orang tua, pada ibu, almarhum bapak saya, kemudian suami saya yang jadi asrot di sana, adik saya Bram, Dini, Melia dan segenap keluarga. Kemudian dari kakak paleontologi dan geologi kuarter, Pak Zaim, Pak Yan, Pak Aswan yang sudah mengajak saya jalan-jalan kemana-mana, termasuk orang yang pertama mengenalkan saya ke fosil adalah Pak Cip, Pak Ruby, Pak Khoiril, Mbak Maria, Mas Jananda, Mbak Astin, Nadila, Ben, dan Matin. Kemudian dosen dan tendik seluruh Sivitas Akademia Prodi Teknik Geologi, dosen dan Sivitas Akademia Fakultas Ilmu dan Teknologi Hayati, dan dosen dan teman-teman saya dulu di SITH juga. Karena tanpa mereka juga saya tidak akan mendapatkan basic ilmu yang mumpuni untuk saya berkembang sampai saat ini. Kemudian dari rekan-rekan kolaborasi saya di University of Wollongong, Griffith University, University of Queensland, Senckenberg, di Museum Geologi Bandung, BRIN, kemudian juga yang tidak kalah penting adalah warga di lokasi penelitian dan tentu saja orang-orang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Akhir kata, saya ingin mengucapkan selamat datang putra-putri terbaik bangsa di ITB. Anda adalah generasi baru yang nantinya akan menulis bab-bab berikutnya di sejarah kehidupan. Dan saya yakin sejarah kehidupan yang Anda tulis akan jadi yang terbaik daripada generasi kami sekarang. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Mika atas orasi ilmiah yang memberikan wawasan baru untuk para mahasiswa. Kami persilahkan kepada Ibu Mika untuk kembali ke tempat. Hadirin yang berbahagia, setelah menyelami cerita dari bumi dan masa lalu, mari kita sejenak beristirahat dalam harmoni. Dengan itu, mari kita saksikan bersama lagu persembahan yang akan dibawakan oleh Paduan Suara Mahasiswa Institut Teknologi Bandung. Mari kita sambut dengan meriah PSM ITB. Sejati menunggu sudah, tetaplah pada pendirian semula. Di mana
Hadirin berikan tepuk tangan sekali lagi untuk paduan suara mahasiswa Institut Teknologi Bandung. Hadirin yang berbahagia, kita akan memasuki salah satu momen yang istimewa, yaitu pengumuman mahasiswa tahap persiapan bersama terbaik dari setiap fakultas atau sekolah. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas dedikasi, kerja keras, dan prestasi gemilang para mahasiswa di awal perjalanan akademiknya di ITB. Untuk itu kami persilahkan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITB untuk membacakan daftar mahasiswa TPB terbaik tahun 2024. Kepada Profesor Dr. Irwan Meilano ST MSc, kami silahkan. Hadirin yang saya hormati, terutama mahasiswa ITB Angkatan 2025, pada kesempatan yang berbahagia ini hadir juga mahasiswa ITB Angkatan 2024. Sengaja kami hadirkan untuk memberikan apresiasi dan menjadikan contoh bagi Anda semua, mahasiswa yang berprestasi selama menempuh pendidikan TPB di ITB. Tidak mudah untuk memilih mereka, jadi tidak hanya IP, tetapi juga bahkan kami harus melihat sampai angka numerik dari setiap mata kuliah. Untuk itu, kita akan memulai dengan mahasiswa berprestasi dari FMIPA. Saya perkenalkan dengan bangga Saudara Domu Fidelis dari Prodi Matematika dengan IP 4 dari SMA Kuntum Cemerlang, Bandung. Selamat, terima kasih. Kemudian dari FMIPA juga, dari Prodi Kimia, Saudari Naula Khairunisa dari MAN 4 Jakarta. Selamat, terima kasih. Selanjutnya dari FITB. Jadi IP 4 itu mungkin ya Anda semua ya. Jadi mahasiswa TPB 2025 IP 4 itu bisa ya. Saudara Bagas Arya Saputra. Saya berikan aplaus. Saudara Bagas dari Seman 2 Kuningan dengan IP 4 dari Prodi Teknik Geodesi dan Geomatika. Selamat Bagas. Kemudian yang kedua dari FITB yaitu Saudara Colin M. Wilson dari Prodi Teknik Geodesi dan Geomatika dengan IPK 4 dari SMA Santa Angela, Bandung. Selamat Saudara Colin. Selamat. Selanjutnya dari, silakan selanjutnya dari FTTM. Saudara Revaldi Putra Negara Marpaung. IPK 4 dari Teknik Metalurgi dari Seman 2 Kuningan juga. Wah, Kuningan pinter-pinter nih Pak Kadarsa. Selamat Saudara Rivaldi. Terima kasih sudah hadir. Kemudian dari FTTM juga Fatih Haidar Irawan. Teknik Metalurgi dengan IPK 3,97 dari Seman 1 Kebumen. Selamat Fatih, terima kasih sudah hadir. Kemudian selanjutnya dari SBM. Dari SBM yaitu Saudari Lindi Evania Kusniadi dari Prodi Manajemen dengan IPK
3,97 dari SMAS BPK 1 Penabur Bandung. Kemudian masih dari SBM, Saudari Michelle Halim dari Prodi Kewirausahaan dengan IPK 3,86 dari SMAS Bunda Mulia Jakarta. Selamat untuk Lindi dan Michelle. Selanjutnya dari Fakultas Sekolah Farmasi. Dari Sekolah Farmasi, Saudara Gustaf Ian Setiabudi. Selamat, IPK 3,94, Sains dan Teknologi Farmasi dari SMAS Kristen Plus Penabur. Selamat. Kemudian masih dari Farmasi, Saudari Amelia Herni Kalista. Sains dan Teknologi Farmasi dengan IPK 3,92 dari SMAS Kristen 5 BPK Penabur. Selamat dan terima kasih. Selanjutnya yaitu dari FTI. Banyak sekali FTI ya. Dari FTI, Saudara Nigad Siva Isdi dengan IPK 4 dari SMAS Kanasius Jakarta. Selamat Nigad. Terima kasih. Kemudian masih dari FTI, Marilia Minerva Saleh dengan IPK 4 dari Teknik Kimia dari SMAS Alpha Century Bandung. Selamat. Selamat Marilia. Oke, saya rasa sudah semua. Para hadirin sekalian dan para mahasiswa angkatan 2024 yang kemudian menjadi mahasiswa terbaik, selamat, Anda telah berprestasi sangat baik di tingkat TPB dan kami menunggu prestasi-prestasi hebat Anda di tahun mendatang dan juga tentu saja kami menunggu prestasi angkatan 2025 ITB di tahun depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekali lagi kepada para mahasiswa TPB terbaik atas prestasi yang telah diraih. Semoga pencapaian ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berprestasi dan berkarya di ITB. Hadirin yang kami hormati, setelah kita menyaksikan pencapaian membanggakan dari mahasiswa dan mahasiswi TPB 2024, kini saatnya kita beralih kepada penampilan istimewa dari rekan-rekan mahasiswa baru 2025. Mari kita sambut bersama Band Mahasiswa Baru Institut Teknologi Bandung. Selamat pagi ITB 2025. Yang tahu lagunya boleh nyanyi bareng kami di depan sini ya. This is everything you are. Wajahmu ku ingat selalu, bahkan hal-hal yang mengganggu. Karena hari ini mata kita beradu, kita saling bantu melepas perasaan tinggi ke angkasa, menantang dunia, merayakan muda. Untuk 1 jam saja kita hampir mati, kau selamatkan aku, ku menyelamatkanmu. Dan sekarang aku tahu cerita kita tak jauh berbeda, tapi come by the world. Sometimes I wanna fall, namun suratmu kan ku ceritakan ke anak-anakku nanti bahwa aku pernah dicintai. Everything you are, fully as I am, everything you are. Wajahmu yang
beragam rupa, pastikan ku tak sendiri. Jalani derita, kau bawakan kisahku, aku mendengarkan. Oh kita bergantian, bertukar sesapa, menawar damai, datang seadanya. Terasku terbuka, kita hampir mati, kau selamatkan aku, aku menyelamatkanmu. Dan sekarang aku tahu cerita kita tak jauh berbeda. Got been down by the world. Sometimes I wanna fall, namun suratku kan ku ceritakan ke anak-anakku nanti, bahwa aku pernah dicintai seadanya, sekurang-kurangnya. Walau sulit utarakan hatiku dengan indah, walau jarang ku bernyanyi dengan cara yang indah, tapi tak sekalipun kisahku pernah kau bantah. Cerita kita tak jauh berbeda, got been down by the world. Sometimes I wanna fall, namun suratku kan ku ceritakan ke anak-anakku nanti, bahwa aku pernah dicintai. Everything you are, oh yes I am. Everything you are. Apa kabar ITB 25? Siapa nih yang pandangan pertama univnya langsung ke ITB? Mana suaranya guys? Lamaku memendam rasa di dada, mengagumi indahmu wahai jelita. Tak dapat lagi ku ucap kata, nasibku diam terpesona. Andai suatu hari kau Jadi mimpiku, akan ku lepas dirimu kasih. Bila waktu mengizinkanku menunggu dirimu, ku rasa ku telah jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Sulit bagiku untuk bisa hati mengagumi dirinya. seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya kita berdua bertemu. Oh diriku tersipu malu melihat tingkahmu yang lucu. Andai suatu hari kau jadi milikku, takkan ku lepas dirimu kasih. Dan bila waktu mengizinkanku menunggu. Siapa? Nyanyi bareng yuk! Ku rasa ku telah jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Sulit bagiku untuk bisa berhenti mengagumi dirinya. Oh Tuhan tolong diriku.
pada pandangan yang pertama. Nyanyi dong. Berhenti mengagumi dirinya, tolong diriku, dia menjadi milikku, sayangku, oh kasihku, oh cintaku. She's all that I need. Atas antusiasmenya, semoga kita dapat bertemu kembali ya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan paling meriah untuk band Mahasiswa Baru 2025 ITB yang beranggotakan Afia Geraldine Siagian dari FSRD sebagai keyboardis. Kemudian ada Seika Zafira dari SAPPK sebagai drummer. Aris Zaki Mumtaz dari FTTM sebagai gitaris. Selanjutnya ada Kafka Alfatan dari SBM sebagai gitaris dan backing vokal. Selanjutnya ada Muhammad Alfi Mubarok Zaidan dari FITB sebagai basis serta vokalis. Dan yang terakhir ada Kirana Deswin Salsabira dari Stay sebagai vokalis. Kami silakan kepada band Mahasiswa Baru ITB tahun 2025 untuk dapat kembali ke tempat. Hadirin sekalian, selanjutnya mari kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa bersama. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Profesor Dr. Aswan STMT. Kepada Profesor Aswan kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak, para hadirin dan adik-adik mahasiswa baru semua, saya akan memandu doa menggunakan tata cara muslim. Untuk itu bagi ibu-ibu dan bapak-bapak serta adik-adik mahasiswa baru terutama yang tidak beragama Islam agar dapat berdoa berdasarkan keyakinan masing-masing. Ibu bapak dan para hadirin, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala untuk berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, segala puji dan syukur kami panjatkan atas nikmat yang Engkau limpahkan kepada kami semua, sehingga kami dapat berkumpul dalam kegiatan pagi ini, kegiatan penerimaan mahasiswa baru dengan penuh keberkahan dan dalam kondisi sehat walafiat. Ya Allah, Zat yang Maha Mengetahui, jadikanlah acara penerimaan mahasiswa baru ini sebagai langkah awal yang baik
dan bermanfaat bagi semua mahasiswa baru dalam menuntut ilmu di kampus ITB tercinta ini. Limpahkanlah terutama kepada para mahasiswa baru ilmu yang bermanfaat, kemudahan dalam belajar dan menuntut ilmu, serta kebijaksanaan dalam bertindak. Ya Allah, Zat yang Maha Perkasa, jadikanlah para mahasiswa baru menjadi generasi yang berakhlak mulia, cerdas, dan mampu memberikan manfaat bagi agama, keluarga, lingkungan, bangsa, dan negara. Ya Allah, berikanlah pula kekuatan, keteguhan hati, keuletan, dan kesabaran kepada para mahasiswa baru dalam menghadapi berbagai tantangan di dunia pendidikan ini, sampai insya Allah mereka semua bisa menamatkan studinya dan kembali ke ruangan Sabuga ini untuk mengikuti wisuda dengan tepat waktu. Ya Allah yang Maha Pengampun, bimbinglah kami semua agar senantiasa berjalan di jalan yang Engkau ridhoi. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, serta dosa para guru dosen kami, para pahlawan bangsa, serta para pahlawan pendidikan ITB. Robbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhiratil hasanah, wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rektor Institut Teknologi Bandung akan menutup sidang terbuka Institut Teknologi Bandung. Hormati, dengan limpahan rahmat Tuhan yang Maha Pengasih, seluruh acara sidang terbuka Institut Teknologi Bandung pada hari Kamis tanggal 14 Agustus tahun 2025 telah berlangsung dengan tertib, khidmat, dan lancar. Institut Teknologi Bandung mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesabaran hadirin dalam mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Maka dengan ini kami nyatakan sidang terbuka Institut Teknologi Bandung resmi ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rektor, Majelis Wali Amanat, Senat Akademik, para pimpinan, beserta para guru besar Institut Teknologi Bandung akan meninggalkan ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Hati, tegarkan tekad pribadi, langkah dan karya, nyatakan pasti, dambaan Ibu Pertiwi. Hai putra bangsa, insan persada, tugas mulia menantimu.
Cerahkan citra, cerdaskan putra negara, hantarkan bangsa, hantarkan Indonesia sejahtera. Majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian acara penerimaan mahasiswa baru Institut Teknologi Bandung semester 1 tahun akademik 2025-2026 telah selesai. Kami dengan bangga mengucapkan selamat kepada seluruh mahasiswa baru yang kini telah resmi menjadi bagian dari keluarga besar Institut Teknologi Bandung. Selamat menjalani babak baru dan selamat menempuh perjalanan akademik yang penuh prestasi dengan semangat dan optimisme. Terima kasih atas perhatian hadirin pada acara ini. Selamat siang.